Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar akidah akhlak tentang beriman kepada hari akhir dan alam gaib. Yang pertama tentu saja yaitu yang kita bahas adalah pengertian iman kepada hari akhir. Sebelumnya tentang hari kiamat. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Nah, beriman pada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ya, itu. Kemudian ada dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu dalil nakli. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa nas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang kedua yaitu di surat At-Taha ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innas sa'ata atiyatun akadu uhfiha litujza'a kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Itulah dalil-dalil naklinya. Sebenarnya banyak di dalam Al-Quran, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir, dan beriman pada qada dan qadarnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ada dalil akli, dalil dari penelitian manusia. Di sini juga menurut para pakar bahwa matahari itu berputar sangat cepat sehingga tiap detik kehilangan 4 juta ton. Lama-kelamaan matahari mengecil dan mati, dan kemudian yang itu yang akan terjadi ya namanya kiamat. Ini juga sama dengan teori balon. Kemudian macam-macam hari akhir, ya. Hari akhir itu ada dua, yang pertama kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, misalnya terjadinya kematian, musibah, banjir, gempa bumi dan sebagainya, atau pada saat sekarang yaitu pandemi COVID-19 yang sudah banyak merenggut jiwa manusia. Yang selanjutnya yaitu kiamat kubro, adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali. Ya, di dalam Al-Quran banyak disebutkan macam-macam nama lain daripada hari akhir, ya. Itu ada beberapa di situ disebutkan seperti yaumil akhir dan yaumul qiyamah, ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat. Ini seperti yang disebutkan di sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebagai tanda-tanda akan terjadi kiamat adalah hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan, dan maraknya perzinaan, dan maraknya minuman keras. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kiamat itu ada dua, tanda-tandanya ada dua, yaitu tanda-tanda yang kecil dan yang besar. Yang pertama tanda-tanda kecil, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tua. Ini sekarang sudah banyak terjadi, bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya karena hal sepele. Zina mulai merajalela dan dilegalkan, dihalalkan. Tempat prostitusi dengan mudahnya mendapat izin untuk beroperasi.
Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Sekarang yang diburu hanya ilmu-ilmu di dunia. Kemudian manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar melupakannya. Dan banyak ahli Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya bisa membuat baca tanpa dipahami dan diamalkan. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda yang besar. Antara lain yaitu terbelahnya bulan, matahari terbit dari arah barat, kemudian keluarnya duhan atau asap beracun yang membunuh manusia, seringnya terjadi gempa bumi, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Itulah tanda-tanda yang besar. Yang selanjutnya itu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu alam barzah, yaumul ba'ts, yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Ini akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Itu ada di pertemuan berikutnya. Ya. Yang selanjutnya yaitu tentang hikmah. Dari segalanya pasti ada hikmahnya. Mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena yakin bahwa semuanya akan mendapatkan balasan dan kebaikan yang akan menyelamatkan dirinya dari siksaan. Mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak kikir, tidak tamak, dan rakus. Mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti mencontek, ya, karena mencontek itu bibit-bibit menjadi nanti koruptor. Mencontek itu sama saja dengan mencuri. Memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Ya, itu tidak bermegah-megahan, menampakkan batin terbawa bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang. Ya, itu terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.